Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Pembalasan dendam, Bab 5. Pada akhirnya, dia menegakkan tubuhnya dan kembali ke tempat duduknya. Ginanita Adiwijaya tercengang untuk sementara waktu. Apakah dia baru saja ditipu? Maheswara Manggala, bajingan ini. Yang tidak disangka Ginanita Adiwijaya adalah tujuan Maheswara Manggala sebenarnya adalah villa keluarga Adiwijaya. Ginanita Adiwijaya memandang Maheswara Manggala dengan bingung. Mengapa kamu mengirimku kembali ke sini lagi? Saya sudah ke sini sebelumnya, dan saya tidak ingin melihat mereka untuk saat ini. Dan membiarkan orang-orang yang suka bergosip itu menyebarkan rumor tentang hubungan kita yang tidak harmonis. Maheswara Manggala menoleh dan menatap Ginanita Adiwijaya. Tatapannya yang tenang memberikan perasaan menindas. Ginanita memandangnya sejenak. Jangan khawatir, keluarga Adiwijaya tidak akan melakukannya. Mereka tidak sabar untuk menggunakan pengeras suara untuk memberitahu dunia luar bahwa kami memiliki hubungan yang baik. Mereka akan bergantung pada keluarga Manggala, pohon besar ini. Namun, Maheswara Manggala hanya mengabaikannya dan keluar dari mobil, membukakan pintu untuknya dengan sangat sopan. Ketika dia tidak punya pilihan selain keluar dari mobil, dia membungkuk dan berbisik ke telinganya, tugasmu adalah berperan sebagai pasangan yang penuh kasih bersamaku. Saya tidak ingin mendengar kritik apapun selama sisa pernikahan kami. Ginanita Adiwijaya mengertakkan gigi dan keluar dari mobil. Dia merendahkan suaranya dan berkata dengan penuh kebencian, baik, kamu hebat. Andalah yang mengambil keputusan. Oleh karena itu, Ginanita Adiwijaya tersenyum anggun dan memegang lengan Maheswara Manggala. Namun, hanya Tuhan yang tahu betapa dia ingin melawan pria ini meskipun dia tidak bisa mengalahkannya. Keduanya berjalan ke pintu masuk villa keluarga Adiwijaya dan menekan bel pintu. Saat pintu terbuka, mereka mendengar suara Jumila Adiwijaya yang berlebihan dan gembira. Ayah, aku sudah bilang pada Vivi kalau kamu sibuk dengan pekerjaan, Manggala, kamu tidak perlu datang. Pada akhirnya, Ginanita sepertinya salah memahami niatku. Tapi tidak apa-apa. Senang sekali melihat kalian berdua pulang dengan harmonis. Sinta Adiwijaya mengikuti di belakang Jumila Adiwijaya dengan hati-hati dan menilai Maheswara Manggala. Dia telah melihat Maheswara Manggala di tempat lain seperti di pesta pernikahan. Namun, dia belum pernah menatapnya dalam jarak sedekat ini sebelumnya. Penampilannya benar-benar sempurna, dan dinginnya matanya menambahkan sedikit kesan misterius yang menarik. Sinta Adiwijaya mengertakkan gigi di dalam hatinya. Jika bukan karena latar belakang ibunya tidak sehebat keluarga kakek dari pihak ibu Ginanita Adiwijaya, bagaimana dirinya bisa menjadi Nyonya Manggala? Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan datang tidak peduli seberapa sibuknya saya, tetapi dia tidak mendengarkan saya. Untuk pertama kalinya, Maheswara Manggala menjelaskan dirinya dengan jelas, dan mereka bahkan bisa mendengar sedikit keintiman. Apa yang sedang terjadi? Sinta Adiwijaya sangat cemburu hingga dia menjadi gila. Dia berjalan keluar dari belakang Jumila Adiwijaya dan berkata kepada Maheswara Manggala dengan sedikit malu-malu, kakak ipar, kakak perempuan selalu seperti ini. Dia sama sekali tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan. Namun, Maheswara Manggala bahkan tidak melihatnya sekalipun. Dia berjalan melewatinya lalu berbalik bertanya pada Ginanita Adiwijaya, siapa dia? Manggala, Anda seharusnya bertemu dengannya sebelumnya. Sudahkah kamu lupa? Saya biasanya tidak memiliki banyak kesan terhadap orang biasa seperti itu. Ginanita Adiwijaya tidak bisa menahan tawa. Sinta Adiwijaya sangat marah di belakang mereka, tapi Jumila Adiwijaya menghentikannya dan menegurnya dengan suara rendah. Apakah ini saatnya untuk mendorong dirimu menjadi pusat perhatian? Diam. Sinta Adiwijaya cemberut dengan tidak senang dan berkata dengan kesal, Bu, aku tidak bisa menerimanya. Bukankah kalian semua mengatakan bahwa Ginanita Adiwijaya adalah domba kurban untuk pernikahan politik? Bukankah Anda mengatakan bahwa meskipun Maheswara Manggala kaya, kepribadiannya sangat kejam? Bukankah kamu mengatakan bahwa Maheswara Manggala tidak akan pernah memperlakukan Ginanita Adiwijaya dengan baik? Apa yang terjadi pada akhirnya? Namun, Jumila Adiwijaya hanya memberinya tatapan dingin untuk menyuruhnya tutup mulut. Maheswara Manggala adalah orang yang sulit ditebak. Untuk saat ini,
dia hanya ingin menunjukkan kepada kita kemesraan antara suami dan istri, itu saja. Di sisi lain, di ruang makan di Villa Adiwijaya Nayaka jelas senang mengetahui bahwa Maheswara Manggala telah menemani Ginanita Adiwijaya dan datang. Seolah-olah kata-kata yang dia gunakan untuk memarahi Ginanita Adiwijaya sebagai anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih dan anak perempuan yang tidak berbakti telah lenyap begitu saja. Dia berkata kepada Maheswara Manggala, "Manggala, kamu lebih masuk akal daripada Ginanita. Hanya karena masalah kecil, dia bisa menimbulkan banyak masalah di rumah sekarang. Jika kamu tidak membawanya kembali, aku benar-benar tidak tahu kapan dia akan menyerah." Maheswara Manggala memakan steak di depannya dengan santai dengan ekspresi tenang. Menyerah. Mengapa dia harus menyerah? Ekspresi Adiwijaya Nayaka membeku sesaat. Bukankah kamu membawa Ginanita kembali untuk meminta maaf padaku? Maheswara Manggala memandang Adiwijaya Nayaka dan mengerutkan kening. Apakah aku mengatakan itu? Adiwijaya Nayaka tertawa canggung. Tidak apa-apa. Kami adalah keluarga. Tidak masalah apakah dia meminta maaf atau tidak. Tapi kudengar kamu membiarkan Ginanita membawa hadiah kembali sebelumnya. Maheswara Manggala menyesap anggur merahnya dan berkata tanpa ekspresi seolah-olah dia hanya orang luar, "Aku memberikan itu padanya, terserah dia bagaimana dia ingin menanganinya." Adiwijaya Nayaka kemudian mengalihkan pandangannya ke Ginanita Adiwijaya lagi. "Gina, Manggala sudah mengatakannya. Lihat, tak ada gunanya meski kau memegang sebidang tanah itu. Secara kebetulan, perusahaan berencana untuk berinvestasi di bidang real estate lain baru-baru ini. Anda harus memberikan sebidang tanah itu untuk seluruh Adiwijaya Group. Tentu, saya bisa menyerahkan tanah itu, tapi saya ingin kembali ke Adiwijaya Group." Ginanita Adiwijaya baru membuka mulutnya saat ini. Adiwijaya Nayaka mengerutkan kening dan langsung menolaknya. "Kami sudah mencapai kesepakatan sebelum Anda menikah. Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu sekarang?" Tentu saja Ginanita Adiwijaya tahu bahwa Adiwijaya Nayaka tidak akan setuju. Karena di dalam hatinya, selama Ginanita Adiwijaya kembali ke grup Adiwijaya, itu adalah untuk memperjuangkan harta keluarga bersama dua anaknya yang berharga. Dengan kepribadian dan kemampuan Ginanita Adiwijaya, bagaimana mungkin saudara kandungnya Sinta Adiwijaya dan Adiwijaya Pradana bisa mengalahkannya? Oleh karena itu, dia meletakkan peralatan makannya tanpa tergesa-gesa. "Kalau begitu, Adiwijaya Group tidak ada hubungannya denganku. Mengapa saya harus membantu Adiwijaya Group? Sebidang tanah ini diberikan kepada saya oleh suami saya. Saya bisa menggunakannya sesuka saya." Kemudian, dia bahkan mengedipkan mata ke arah Maheswara Manggala dengan genit. "Benarkah?" Maheswara Manggala hanya menganggukkan kepalanya sekali dan kemudian memalingkan wajahnya ke sisi lain dengan acuh tak acuh. Saat mendengar kata "suamiku" tanpa sadar tangannya menggenggam serbetnya. Ketika Adiwijaya Nayaka mendengar kata-kata Ginanita Adiwijaya, ekspresinya berubah menjadi jelek lagi. "Gina, meskipun kamu bercanda, kamu harus memiliki batasan. Saya selalu berpikir bahwa Andalah yang tahu bagaimana memahami gambaran besarnya dan tahu bagaimana menganalisis pro dan kontra. Aku tidak menyangka kamu terlalu mengecewakanku." Ginanita Adiwijaya berhenti sejenak dan tiba-tiba tertawa. "Ayah, maksudmu kamu bisa melihat gambaran besarnya ketika mempertimbangkan pro dan kontra. Apakah itu berarti saya akan bertanggung jawab atas kekurangannya dan membiarkan Sinta Adiwijaya dan Adiwijaya Pradana menikmati semua kelebihannya?" "Aku tidak bermaksud begitu." Adiwijaya Nayaka sedikit malu dengan bantahan Ginanita Adiwijaya. "Dalam hatiku, kalian bertiga bersaudara itu sama. Ayah, jangan membohongi dirimu sendiri." Tatapan Ginanita Adiwijaya tenang. "Tidak peduli seberapa banyak yang aku lakukan untuk keluarga Adiwijaya, tidak peduli seberapa bagus hasil PARADISES, kamu hanya mencari alasan untuk mengusirku dari grup Adiwijaya. Jika saya tidak meminta Arya Gandawangsa untuk mengambil alih, Adiwijaya Group dan PARADISES akan berada di tangan Adiwijaya Pradana sekarang, bukan?" Adiwijaya Nayaka terkena kelemahannya, dan ada kemarahan di matanya. "Kamu masih berani mengatakan itu? Anda lebih memilih membuka jalan bagi orang luar daripada membantu adik Anda sendiri, kakak perempuan macam apa kamu?" Pada saat ini, Maheswara Manggala tiba-tiba meletakkan peralatan makannya, dan matanya dipenuhi dengan ancaman.
Cukup. Adiwijaya Nayaka melihat Maheswara Manggala menjadi marah dan merasa sedikit canggung juga. Manggala, aku minta maaf. Saya tidak mengajari putri saya dengan baik. Kamu memang harus minta maaf, tapi tidak padaku. Jika Ginanita Adiwijaya hanya menganggukkan kepalanya, saya akan segera menarik semua investasi yang telah saya berikan kepada keluarga Adiwijaya. Berbicara sampai saat ini, Maheswara Manggala berdiri, menoleh ke belakang, dan menatap Ginanita Adiwijaya. Kami akan pulang. Ginanita Adiwijaya memandang Maheswara Manggala dan tertegun sejenak. Namun, dia tetap bangkit dan mengikutinya, meninggalkan Adiwijaya Nayaka yang tenggelam dalam keterkejutannya untuk waktu yang lama. Mengapa rasanya Maheswara Manggala benar-benar datang sejauh ini untuk membantunya melampiaskan amarahnya? Namun, bagaimana mungkin? Dia tidak tampak seperti seseorang yang akan melakukan sesuatu yang sepele. Mungkinkah Maheswara Manggala ingin mengemukakan rencana pengambilalihan Adiwijaya Group karena dia telah mengubah lintasan waktu asli di masa depan? Apakah dia mencoba mencari alasan untuk tiba-tiba menarik investasinya dari grup Adiwijaya dan membuat mereka lengah? Namun Ginanita Adiwijaya tidak bertanya. Apa yang dikatakan dan dilakukan Maheswara Manggala barusan benar-benar memberinya salah persepsi bahwa seseorang akhirnya berdiri di belakangnya. Dia merasa punya seseorang yang bisa diandalkan. Di dalam mobil, Maheswara Manggala tiba-tiba bertanya dengan samar, "Mengapa kamu begitu ingin kembali ke Adiwijaya Group?" Baik Adiwijaya Group maupun PARADISES adalah darah, keringat, dan air mata saya, tapi di masa lalu, saya terlalu bodoh dan memberikannya begitu saja di saat sedang marah. Sekarang, saya ingin mengambilnya kembali. Itu tidak terlalu banyak, kan? Namun, Maheswara Manggala hanya mengangkat alisnya dan menilai Ginanita Adiwijaya. Kamu memberikan segalanya untuk cinta pertamamu hanya karena kamu terlalu bodoh. Tuan Muda Manggala, apa sebenarnya yang ingin Anda tanyakan? Jangan bertele-tele. Maheswara Manggala berhenti sejenak. Matanya dingin ketika dia berbalik dan meminta Paman Umbara mengeluarkan dokumen. Kamu bisa kembali ke Adiwijaya Group jika kamu mau. Jika Anda dapat membayar hutang Adiwijaya Group kepada saya, Anda dapat segera kembali. Ginanita Adiwijaya mengambil dokumen itu dan membalik-balik beberapa halaman secara acak. Ekspresinya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Ternyata kerugian Adiwijaya Group selama 2 tahun terakhir ini benar-benar di luar imajinasinya. Dapat dikatakan bahwa selain PARADISES dan sejumlah kecil proyek yang menjadi tanggung jawabnya, kerugian grup Adiwijaya telah menjadi jurang maut. Sebaliknya, keluarga Manggala telah mengirimkan dana ke grup Adiwijaya sejak dia bertunangan dengan Maheswara Manggala. Mereka harus mengisi setiap kerugian mereka agar dapat menjaga Adiwijaya Group tidak bangkrut. Setelah melihat dalam dokumen tersebut, masalah utang dan dana yang diinvestasikan oleh perusahaan Manggala hampir melebihi 10 miliar. Ginanita Adiwijaya mungkin tidak dapat mengembalikan jumlah ini bahkan jika dia kembali bekerja di Adiwijaya Group, apalagi Maheswara Manggala bahkan tidak mengizinkannya kembali saat ini. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk bangkit dari posisi terbawah di perusahaan perhiasan di bawah Manggala Corporation. Jika Anda bisa membuatnya bernilai lebih dari 10 miliar, saya bisa menghapus hutang Adiwijaya Group. Selain itu, saya tidak akan mengganggu apapun yang akan Anda lakukan. Nilai pasar 10 miliar memang menantang, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ginanita Adiwijaya membalik-balik 2 halaman dokumen dan akhirnya mengambil keputusan. Kesepakatan. Namun, saya belum pernah mendengar merek perhiasan apapun di bawah Manggala Corporation. MHM, baru dibuka awal tahun. Tuan Muda Manggala, Anda dapat memberitahu saya dengan jujur jika Anda tidak ingin saya kembali. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, Anda bisa segera menyerah dan kembali ke keluarga Manggala sebagai ibu rumah tangga sesuai kontrak. Jangan pernah memikirkannya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Ginanita Adiwijaya menutup dokumen itu, dan tatapannya perlahan menjadi tegas. Oh benar. Agar Anda bisa berbaur dengan kalangan bawah dan tidak ketahuan, saya menemukan penata gaya untuk membantu menata penampilan Anda. Gaya apa? Ginanita Adiwijaya merasakan firasat buruk. Maheswara Manggala menyeringai samar. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Maheswara Manggala adalah orang yang penuh aksi sehingga penata gaya tiba di sore hari.
Dia bahkan membawa banyak alat rias yang belum pernah dilihat Ginanita Adiwijaya sebelumnya. Ginanita Adiwijaya mau tidak mau bertanya padanya, penampilan siapa yang biasanya kamu tata? Penata gaya menjawab tanpa ragu-ragu, saya penata rias efek khusus tim produksi. Anda juga tamu biasa pertama yang saya terima. Riasan efek khusus. Ginanita Adiwijaya mengusap pelipisnya yang berdenyut-denyut. Tuan Muda Manggala memintamu untuk menata gaya seperti apa? Penata gaya melihat bahwa Ginanita Adiwijaya tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengerutkan kening karena dilema. Bos yang mengundang saya tidak menjelaskan secara detail. Dia hanya bilang tidak apa-apa asal riasannya jelek buat menjadi jelek alami. Lebih baik jika kamu menjadi begitu jelek sehingga tidak ada yang mengenalimu. Ginanita terdiam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, bolehkah saya menolak? Penata gaya berkata, bos itu mengatakan bahwa, jika Anda tidak bersedia, maka perjanjian sebelumnya akan otomatis batal. Ginanita Adiwijaya menerima nasibnya. Lakukan. Penata gaya itu mengangguk, mengambil peralatannya, dan mulai mengayunkannya ke sekitar kepala dan wajah Ginanita Adiwijaya dengan tegas. 3 jam kemudian, Ginanita Adiwijaya memakai gaya rambut sarang ayam. Kulitnya gelap, dan matanya berubah menjadi mata segitiga kecil. Alisnya flamboyan, dan masih banyak lagi bintik-bintik tidak beraturan. Ditambah sepasang kacamata berbingkai hitam yang tidak praktis. Ini luar biasa. Adakah yang benar-benar akan membeli perhiasan dari seseorang yang mendesain dengan selera mode seperti itu? Setelah stylist selesai dengan semuanya, dia memandang Ginanita Adiwijaya dengan sangat puas dan tersenyum. Nona Adiwijaya, hasilnya lumayan bagus. Saya yakin tidak ada yang akan mengenali Anda. Ginanita Adiwijaya juga hampir terkejut dengan bayangannya sendiri di cermin. Dia bahkan tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Stylist melanjutkan, ini hanyalah uji coba. Mulai sekarang, ketika Anda resmi mulai bekerja, saya akan datang setiap hari untuk membantu Anda merias wajah Anda sampai bos mengatakan bahwa Anda tidak membutuhkannya. Saya masih memiliki beberapa hal untuk memperbaiki riasan Anda di sini, silahkan ambil. Jika Anda menghadapi situasi di mana riasan Anda terhapus saat saya tidak ada, Anda dapat menggunakannya. Apakah Anda mengerti? Ini adalah pertama kalinya dia ingin menghapus riasannya. Mungkin wajahnya yang telanjang masih akan terlihat lebih baik dari sekarang. Bahkan Paman Umbara, yang membawa buah-buahan, tidak dapat mengenalinya pada pandangan pertama. Dia kaget dan nyaris tidak bisa menahan senyuman di sudut bibirnya. Nyonya, gaya Anda ini sangat unik. Berhenti tertawa. Ginanita Adiwijaya merasa tidak berdaya. Ada alasan kenapa aku begitu memikirkan tuan mudamu. Aku terus merasa dia membalas dendam kepadaku atas pakaiannya. Paman Umbara menahan tawanya dan terbatuk 2 kali. Bagaimana bisa? Tuan muda kita bukanlah orang yang picik. Heh. Mendengar itu, Ginanita Adiwijaya hampir meremukkan lipstik di tangannya. Di malam hari, Ginanita Adiwijaya menghapus riasannya dan akhirnya kecantikannya kembali. Paman Umbara berkata bahwa Nyonya Kiana telah mengundang beberapa wanita bangsawan ke pertemuan malam itu untuk menyambut Ginanita Adiwijaya ke dalam jajaran wanita bangsawan yang sudah menikah. Ginanita Adiwijaya awalnya tidak ingin menghadapi kejadian seperti itu, tapi Paman Umbara berkata, Nyonya Kiana berkata bahwa Nona Laksmi akan pergi juga. Nona Laksmi mengatakan bahwa sejak kesalahpahaman di pernikahan, dia belum bisa menghubungi Anda. Dia benar-benar ingin menjelaskan semuanya dengan jelas kepadamu. Saat Ginanita Adiwijaya mendengar ini, dia menjadi tertarik. Paman Umbara, siapkan mobilnya. Tempat pertemuannya adalah villa liburan keluarga Kiana di pinggiran kota. Nyonya Kiana secara pribadi keluar untuk menyambut Ginanita Adiwijaya dengan senyum hangat di wajahnya. Dia sangat ramah sehingga dia memeluk Ginanita Adiwijaya seolah-olah dia baru saja melihat seorang teman lama. Ginanita, kamu masih tetap cantik seperti biasanya. Mereka semua mengatakan bahwa dengan menikahi Tuan Muda Manggala, Anda sedang menaiki tangga sosial. Melihat betapa cantik dan luar biasa Anda, Tuan Muda Manggala adalah orang yang menang. Ginanita Adiwijaya hanya tersenyum sopan. Dia bisa melihat kata-kata orang berwajah dua di panel atribut Nyonya Kiana. Catatan tambahan, sombong dan sia-sia. Dia juga bukan orang yang baik hati. Fakta bahwa dia bisa bermain bersama Laksmi Bamanatara berarti dia memiliki 3 kata, menonton pertunjukan, yang tertulis di wajahnya.
Ginanita Adiwijaya mengerutkan bibirnya dengan mengejek di sudut yang tidak bisa dilihat Nyonya Kiana. Dia tersenyum dan berkata, Nyonya Kiana adalah kecantikan yang sesungguhnya. Manakah dari mantan Alistair yang dapat bersaing dengan kecantikan Anda? Nyonya Kiana menarik tangan Ginanita Adiwijaya. Ayah, aku sudah berhenti syuting selama bertahun-tahun. Itu tidak layak disebutkan. Ayo, masuk. Semua orang sudah menunggumu di dalam. Di pertemuan para wanita kaya itu, semuanya duduk dan tersenyum dengan pantas. Setiap gerakan mereka ditulis dengan elegan. Ginanita Adiwijaya menoleh dan melihat atribut semua orang sekaligus. Di bawah bimbingan petugas, Ginanita Adiwijaya mengambil tempat duduknya di posisi teratas. Menantu dari keluarga Manggala secara alami memiliki status tertinggi. Pada saat itu, Laksmi Bamanatara keluar dengan membawa secangkir kopi dan meletakkannya di depan Ginanita Adiwijaya. Lalu, dia berkata dengan patuh, Gina, ini kopi Mandeling emas favoritmu. Kamu bilang rasanya paling enak saat aku menggilingnya. Saya selalu mengingatnya. Mata semua orang tertuju pada mereka berdua seolah-olah mereka sedang mengantisipasi pertengkaran. Namun, Ginanita Adiwijaya hanya tersenyum sopan dan mengambil kopinya. Ekspresinya ramah tanpa celah apapun. Terima kasih, Laksmi. Kamu masih sangat perhatian. Laksmi Bamanatara tercengang. Dia ragu-ragu duduk di samping Ginanita Adiwijaya dan kemudian tampak sangat bahagia. Gina, kamu tidak menyalahkanku lagi. Menyalahkanmu? Menyalahkanmu untuk apa? Ginanita Adiwijaya berpura-pura bodoh. Dia ingin membimbing Laksmi Bamanatara untuk menceritakan sendiri apa yang terjadi hari itu dan membuat dirinya terlihat baik di depan semua orang. Namun, Laksmi Bamanatara tidak tertipu. Setelah beberapa saat, dia kemudian berkata dengan canggung, tidak ada apa-apa. Kamu belum membalas pesanku sejak tadi malam. Saya pikir Anda marah kepada saya karena masalah dengan saudara Arya. Pada titik ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan menutup mulutnya. Aku tidak bermaksud begitu. Ginanita, kamu sudah menikah. Bagaimana kamu masih bisa peduli pada saudara Arya? Penampilannya yang kikuk membuat semua wanita kaya yang hadir tertawa penuh arti. Saat itu, Ginanita Adiwijaya telah melakukan banyak hal keterlaluan untuk Arya Gandawangsa, sehingga reputasinya dikenal luas. Laksmi, itu adalah malam pernikahanku kemarin. Hari ini, Tuan Muda Manggala juga menemaniku kembali ke keluarga Adiwijaya. Saya sangat sibuk sehingga saya tidak punya waktu untuk melihat ponsel saya. Saya mungkin tidak melihat pesan Anda. Setelah mendengar ini, Nyonya Sara, yang berada di sampingnya, menggoda, Laksmi, kamu juga tidak memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka adalah pengantin baru dan sedang menikmati malam pernikahan mereka. Dia pasti sangat sibuk. Nyonya Zalika juga tersenyum dan melirik Ginanita Adiwijaya dengan penuh arti. Sepertinya Tuan Muda Manggala cukup mampu. Kalian tidak istirahat sepanjang malam. Ginanita Adiwijaya tenang dan tenang. Ya, dia cukup baik. Laksmi Bamanatara tampak lebih terkejut. Dia memandang Ginanita Adiwijaya dengan heran. Kalian, Mehem, apa yang salah? Ginanita Adiwijaya berbalik dan menatap Laksmi Bamanatara dengan wajah bingung. Laksmi Bamanatara ingin mengatakan sesuatu, tetapi di hadapan wajah Ginanita Adiwijaya yang jujur, naskah mental kasar yang telah dia persiapkan sebelumnya menghilang. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.